Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Salsabila Iza dengan NIM 12230101029 dari jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, pada video ini, saya akan menjelaskan satu hal yang cukup penting yang mungkin sudah tidak asing lagi di sekitar kita, yaitu tentang perceraian. Tepatnya, kita akan membahas mengenai perlunya revisi pada pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, yang mana pasal tersebut dinilai sudah tidak relevan lagi dengan keadaan zaman sekarang. Seiring berjalannya waktu, perceraian tidak hanya dipicu oleh perzinahan, perjudian, hingga kekerasan fisik, melainkan banyak hal-hal yang dianggap kecil yang bisa menjadi gerbang awal mula terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Contohnya, seperti kekerasan emosional, kekerasan verbal, dan juga kekerasan berbasis teknologi yang terjadi di antara pasangan dalam rumah tangga. Yang mana dari hal-hal kecil tersebut bisa memicu hal yang besar seperti adanya perceraian dalam rumah tangga, yang mana hal-hal tersebut dapat berdampak pada kondisi psikologis dari pasangan. Tapi sayangnya, hal-hal yang kita anggap sepele namun memiliki dampak besar dalam rumah tangga belum bisa dianggap untuk cukup sah menjadi alasan diajukannya perceraian dalam hukum positif yang ada di Indonesia. Seperti yang termaktub pada pasal 39 ayat 2 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup membuktikan bahwasanya suami istri itu tidak akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga. Lalu, pasal tersebut dijabarkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mana alasan-alasan cukup yang dimaksud pada pasal tersebut antara lain adalah bahwasanya jika salah satu pasangan merupakan pemabuk, penjudi, dan telah melakukan perzinahan, bahkan telah melakukan kekerasan terhadap pasangannya. Namun, pada peraturan pemerintah tersebut yang menjabarkan pasal 39 pada Undang-Undang 1974 itu tidak menjelaskan bahwasannya kekerasan verbal, lalu pengabaian, dan juga komunikasi yang buruk dalam rumah tangga itu bukanlah alasan yang cukup untuk mengajukan gugatan perceraian. Lalu bagaimana dengan kenyataannya? Pada kenyataannya, menurut data Badan Peradilan Agama Republik Indonesia, angka perceraian setiap tahunnya selalu meningkat, dan dari peningkatan angka perceraian setiap tahunnya, 80% gugatan perceraian banyak diajukan oleh pihak istri, yang mana yang menjadi alasan dari pengajuan perceraian tersebut tidak lain dan tidak bukan karena sudah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga dan juga terjadinya perselisihan yang terus-menerus. Namun, dalam praktiknya, hakim seringkali membutuhkan bukti fisik yang kuat dan bukan hanya sekedar tekanan mental dan juga pendapat sepihak. Dari praktek tersebut muncul beberapa persoalan yang serius. Salah satunya yaitu apakah hukum sudah cukup melindungi pihak-pihak yang berada dalam pernikahan yang tidak sehat? Saya pribadi berpendapat bahwasanya revisi pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat diperlukan karena pada saat ini banyak konflik-konflik yang menjadi pemicu awal terjadinya perceraian dalam rumah tangga tidak lagi sederhana. Seperti contohnya, ada pasangan yang sudah bertahun-tahun hidup di bawah atap yang sama, namun bertahun-tahun itu pula mereka tidak saling berbicara. Juga banyak pasangan yang dalam kondisi ekonominya stabil ataupun mapan, tetapi mereka secara emosional saling menyakiti dan tidak saling memahami. Tujuan direvisinya pasal tersebut yaitu untuk memperluas alasan perceraian, dan dari situ hukum dapat memberikan ruang keadilan yang luas khususnya bagi para korban kekerasan non-fisik dalam rumah tangga. Tapi dari revisi tersebut pastinya ada beberapa pandangan kontra, yang mana pandangan tersebut menilai bahwasanya jika ada perluasan alasan perceraian, maka pernikahan akan kehilangan nilai sakralnya dan juga justru bisa meningkatkan angka perceraian dikarenakan banyak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara sehat. Lalu bagaimana solusi untuk
para korban kekerasan non-fisik dalam rumah tangga. Yang pertama yaitu pastinya diadakannya revisi pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga perluasannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai alasan perceraian, yang mana ditambahkan bahwasanya kekerasan emosional, pengabaian psikologis juga masuk kepada alasan-alasan perceraian yang dapat diterima. Lalu, solusi selanjutnya yaitu adanya pedoman bagi hakim untuk menilai alasan-alasan modern dalam perceraian. Juga solusi yang terakhir yaitu diadakannya konseling kepada masyarakat, bahwasanya perceraian bukan hal yang tabu untuk menyelamatkan dari hubungan yang tidak sehat. Namun, dari situ bukan berarti perceraian merupakan satu-satunya hal yang menjadi jalan keluar dari adanya perselisihan, pertengkaran dalam rumah tangga. Undang-undang dibuat untuk memenuhi kebutuhan zaman. Apabila zaman berubah namun hukum tidak pula berubah, maka ditakutkan akan terjadi kesenjangan antara aturan dan juga keadilan. Seperti yang kita tahu bahwasanya pernikahan merupakan hal yang suci, tetapi bagaimana jika di dalamnya hanya berisi penderitaan, luka, dan juga pengabaian? Apakah kita tetap bertahan untuk peraturan yang sudah tidak lagi sesuai dengan zaman sekarang? Disinilah pentingnya revisi hukum, yang mana agar hukum tetap relevan, responsif, dan juga tetap berpihak kepada pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan keadilan. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.